Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teriring doa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin kita janjikan, bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan pokok pikiran ekonomi praklasik ya. Seperti biasa, saya harapkan kalian sudah membahas atau membaca terlebih dahulu referensi-referensi terkait dengan pokok pemikiran ekonomi pada masa praklasik, dan juga sudah saya masukkan referensinya di sistem pembelajaran yang kita miliki. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan setelah mengikuti bisa mendeskripsikan pokok pemikiran ekonomi pada masa praklasik ya, dari mulai masa Yunani kuno, kemudian era merkantilisme, kemudian era fisiokratik ya, dan juga sebelum itu ada era yang disebut sebagai masa skolastik. Nah, nanti diharapkan bisa mendeskripsikan tentang hal tersebut. Serta setelah bisa mendeskripsikan, harapannya adalah mampu menjelaskan kembali arti dari ilmu ekonomi pada masa tersebut ya, karena ilmu ekonomi itu selalu berkembang, dan pada masa praklasik juga memiliki karakteristik dan ciri seperti pada masa itu. Artinya definisi ilmu ekonomi yang berkembang itu juga pada saat masa praklasik juga berkembang. Lalu kenapa sebenarnya ilmu ekonomi itu selalu berkembang? Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan skolastik atau materi tentang praklasik, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu persoalan ekonomi. Kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang berkembang? Ya, kita tahu bahwa di sini ya, kebutuhan manusia yang semakin kompleks itu menuntut alat pemenuh kebutuhan ya, barang dan jasa itu juga semakin beragam. Dan dari proses menemukan barang dan jasa, memproduksi, kemudian melakukan sebuah proses distribusi, itu adalah dibutuhkan ilmu pengetahuan atau dalam hal ini ilmu ekonomi. Maka ketika kebutuhan semakin berkembang, alat pemuas kebutuhan semakin berkembang, maka ilmunya juga akan semakin berkembang, begitu ya. Demikian juga dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan, terutama dalam masalah ekonomi, pasti juga akan sangat berkembang. Dan ini kemudian menuntut teori ekonomi yang semakin berkembang, dan akhirnya masalah-masalah ekonomi baru akan selalu muncul ya. Dari proses inilah kemudian ilmu ekonomi itu selalu harus berkembang, tidak boleh menjadi ilmu yang stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, di antara perkembangan zaman tersebut kemudian muncullah pada masa yang akan kita pelajari ini adalah masa praklasik. Sebelum masa praklasik sebenarnya kita ada satu masa lagi yang disebut masa purba, atau masa yang ketika masyarakat ya dianggap belum memiliki mengenal huruf dan lain sebagainya ya. Di situ sudah mengenal ekonomi apa belum? Sudah ya, mereka sudah mengenal dengan berburu dan meramu dan lain sebagainya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait hal tersebut. Oke, kemudian kompleksivitas masalah yang tadi ada dalam ilmu ekonomi itu akan membentuk sebuah sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi ini ya terjadi karena adanya interaksi komponen ekonomi. Tadi dari masalah dan sebagainya itu saling berinteraksi sehingga dia akan membentuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini ya bersatunya komponen-komponen yang mendukung dalam ekonomi ya. Salah satunya misalnya adalah berkaitan dengan doktrin atau mazhab yang selalu berkembang, pemikiran-pemikiran ekonomi yang selalu berkembang. Zaman dahulu kala pada saat masa praklasik misalnya begitu, yang terpenting dari ilmu ekonomi adalah dia mampu mencukupi kesejahteraan atau kebutuhan hidup seseorang. Tapi di zaman yang seperti sekarang tidak hanya seperti itu. Ekonomi tidak hanya difokuskan untuk menemukan atau menuju pada kesejahteraan individu, tapi juga menuju kepada kesejahteraan kolektif, karena negara juga merupakan pelaku ekonomi dan negara memiliki fungsi-fungsi tanggung jawab yang berkaitan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakatnya. Nah, ini akan berkembang, doktrin dan mazhab ini berkembang ya. Kemudian adat dan norma, falsafah, ideologi dan juga agama. Sistem ekonomi ini juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan agama. Sebagai contoh misalnya berkaitan dengan apakah bunga itu riba itu haram atau tidak dan sebagainya. Tentu saja itu berkaitan dengan pandangan-pandangan agama.
Nah, dari hal inilah kemudian sistem ekonomi itu juga harus selalu memiliki bentuk atau memiliki pola ya, atau berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, di masa praklasik ini kita nanti akan membahas tentang beberapa zaman ya. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Kita ingin tahu bagaimana perekonomian pada masa tersebut dan bagaimana kemudian ilmu ekonomi berkembang pada masa Yunani kuno. Kemudian zaman skolastik ya. Zaman skolastik ini adalah periode di mana kita ya, ilmu ekonomi itu dihadapkan pada masa terkontrol oleh pandangan etis keagamaan ya. Dalam hal ini adalah ajaran gereja, karena pada masa itu di Romawi kuno ya, kita ngomong sebenarnya tentang mazhab-mazhab ini ada yang ada di Eropa ya, karena dasar ilmu ekonomi memang Eropa, walaupun sebenarnya ekonomi secara keseluruhan tidak hanya lahir di Eropa. Pada masa Yunani kuno ya, yang kita mulai di tahun 400 sebelum Masehi ya, ternyata di India juga sudah tahun 2000 sebelum Masehi sudah berkembang kebudayaan. Di Cina bahkan sudah 6000 tahun sebelum Masehi sudah ada kebudayaan. Ini menandakan bahwa sebenarnya sudut pandang kita fokuskan hanya ke Eropa gitu ya, karena untuk meruntut lahirnya ilmu ekonomi ya, yang kemudian itu digaungkan oleh Adam Smith, yang itu ada di Eropa. Jadi tidak usah ada kebingungan ya, kenapa ini gereja dan sebagainya, itu tidak usah ada kebingungan. Nanti saya ceritakan tentang itu. Kemudian zaman merkantilisme ya, zaman di mana perdagangan internasional sangat digalakkan ya. Perdagangan internasional itu berorientasi kepada menemukan daerah baru untuk perdagangan ya. Kemudian ternyata karena sifat tamak manusia memunculkan lagi yang namanya adalah penjajahan, kolonialisme dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya ceritakan juga di belakang. Dan yang terakhir adalah zaman Fisiokrat, atau zaman ketika ada kritik terhadap perdagangan internasional yang kemudian dia bisa menjadi menjadi pembanding ya pola pikir yang Fisiokrat dan juga merkantilisme. Ini ada di dua waktu yang hampir sama. Begitu. Ini periodisasi waktunya. Jika kalian tahu ya, ini adalah masa Yunani kuno ya, ini masa skolastik, ini masa merkantilisme, dan juga ini adalah Fisiokrat. Ini periodisasi waktu yang ada di sini sebenarnya tidak pasti ya, artinya banyak referensi yang hanya mengukur pada zaman tokoh itu lahir atau tokoh itu sedang berkembang, tapi tidak masa pemikirannya sampai kapan itu tidak, karena belum banyak referensi yang menyoroti tentang hal tersebut. Akan tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya dari masa Yunani kuno ya sampai dengan masa skolastik itu ada jurang waktu yang sangat lama ya. Kalau kita bandingkan itu antara tahun 700 Masehi ya sampai dengan tahun-tahun 900 sampai 1000 Masehi, itu ada jurang waktu yang sangat banyak, panjang sekali. Kenapa demikian nanti akan saya ceritakan di belakang ya. Nah, kita ke pemikiran Yunani kuno terlebih dahulu. Di sini ya, ini Plato ya, ini Plato, nanti kita bahas tentang Plato, siapa dia ya dan sebagainya. Ini beberapa pemikiran Plato ya. Sebenarnya pemikiran tentang Plato pada masa Yunani kuno itu tidak spesifik pada persoalan ekonomi ya. Artinya lebih banyak malah justru Plato menyikapi tentang kondisi sosial masyarakat. Ya, dalam hal ini ilmu ekonomi masih dianggap sebagai sesuatu bagian dari ilmu-ilmu humaniora ya, ilmu sosial begitu. Artinya tidak menjadi subjek tersendiri, subjek ilmu tersendiri yang nanti akan dikaji menjadi sebuah ilmu modern. Jadi ilmu ekonomi itu ya bagian dari tata sosial masyarakat. Anggapan pada masa Plato seperti itu. Dan sedikit tentang pada masa Plato ini, bahwa di masa tersebut ya kerajaan-kerajaan di Yunani kuno dan sebagainya, kemudian pada masa itu tatanan sosialnya itu dipegang kendalinya oleh dua unsur. Yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah para aristokrasi atau mereka para cendekiawan ya, filsuf, Plato dan teman-temannya. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mampu untuk menentukan tatanan sosial di masyarakat, sehingga pendapat para filsuf ini sangat dianggap sebagai sebuah pendapat kebenaran pada masa itu. Nah, dalam bukunya Res Publica ya, si Plato ini mengatakan bahwa
dia ingin membuat sebuah negara yang ideal ya, negara yang ideal atau negara yang utopia gitu ya. Negara yang ideal itu adalah negara yang di dalamnya itu ada keadilan dan kelayakan untuk menciptakan masyarakat yang utopis ya. Ini pandangan dari si Plato. Kemudian adanya masyarakat yang seperti ini, seperti yang diidealkan oleh Plato, itu dapat terjadi ketika ada division of labor atau pembagian kerja ya. Pembagian kerja di sini bukan pembagian kerja untuk menjadi divisi-divisi seperti yang dilakukan oleh si Ricardo dan juga Adam Smith ya, tapi pembagian kerja di sini adalah pembagian tatanan sosial masyarakat ya. Pekerjaan itu ada 3 menurut Plato. Yang pertama adalah penguasa atau pemerintah, kemudian tentara dan para pekerja ya. Kemudian tugas dari tentara dan para pekerja ini, mereka boleh mengejar laba dan lainnya adalah mengabdi pada negara ya. Kemudian adanya pembagian perlu untuk mengekang hawa nafsu, untuk keinginan serakah. Plato menentang kemewahan, kehidupan dikuasai oleh aristokrat. Artinya para penguasa dan sebagainya ini dikekang kekuasaannya untuk tidak mencari laba. Yang boleh mencari laba adalah mereka yang menjadi para tentara dan juga menjadi para pekerja. Demikian juga dengan hak-hak politik. Hak-hak politik yang ada pada masa Plato ini hanya diberikan pada para penguasa dan juga para aristokrat atau para orang-orang tercendekia. Mereka yang menjadi pekerja dan tentara tidak memiliki hak politik. Hal ini diadakan agar tatanan sosial masyarakatnya itu ideal gitu ya. Walaupun tentu saja tidak begitu ideal kalau misalnya mengatakan dengan sifat manusia yang serakah. Mereka yang punya hak untuk mendapatkan keuntungan kemudian juga akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan dari asas-asas politik yang digunakan ya. Sebagai contoh misalnya di sini masyarakat itu boleh mengambil keuntungan kalau misalnya berdagang, melakukan usaha, menjual jasa itu boleh. Silakan mendapatkan upah dan sebagainya. Sedangkan pemerintah tidak boleh. Tapi permasalahannya adalah masyarakat tidak punya hak politik sementara pemerintah punya hak politik. Nah, ini yang kemudian menjadi semacam paradoks. Bisa saja pemerintah pada saat itu menciptakan sebuah regulasi, peraturan-peraturan yang akhirnya membuat mereka itu mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja. Justru malah seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus pelajari lebih lanjut ya, nanti terkait dengan pembahasan seputar Plato. Berikutnya adalah muridnya Plato yang namanya Aristoteles. Ini filsuf kedua yang diangkat di dalam materi tentang praklasik ya. Salah satu hal yang penting dari si Aristoteles ini adalah dia sudah membagi ilmu ekonomi itu ke dalam ilmu tersendiri. Artinya tidak menjadi bagian dari ilmu sosial dan kemasyarakatan, tapi dia memisahkan ilmu ekonomi itu sendiri karena dia menggunakan data-data dan juga pemikiran yang ilmiah untuk membedah kasus ekonomi ya. Jadi dia tidak mengaitkan antara tatanan sosial seperti yang dilakukan oleh si Plato dengan ilmu ekonomi. Artinya ilmu ekonomi ketika membahas tentang kesejahteraan ya kita fokus pada orang-orang yang berusaha mengejar kesejahteraannya, tidak kemudian membagi-bagi kesejahteraan itu dalam divisi-divisi yang nantinya akan membagi kelas-kelas masyarakat. Menurut menurut Aristoteles, ilmu ekonomi itu berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam ilmu-ilmu sosial. Kemudian dia meletakkan dasar tentang teori nilai dan juga teori harga. Teori harga itu nanti akan dipertimbangkan berdasarkan dari upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Ini adalah suatu konsep yang digagas oleh Aristoteles. Pertukaran barang dan fungsi uang ya, serta kebutuhan manusia terbatas sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Pada saat itu konsep tentang keserakahan sudah ada di masa Aristoteles. Artinya kalau kita hanya memenuhi keinginan kita tidak akan sampai pada value dan juga harga yang tepat. Tapi kalau kita memfokuskan pada kebutuhan, maka kita dapat memenuhinya. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh si Aristoteles pada masa itu. Kemudian si Aristoteles ini sudah membedakan antara oikonomi, use, dan dengan kremastatik. Ya, ini kremastatik ya namanya kremastatik. Ini salah ketik.
Membedakan antara oikonomia dengan kremastetik. Oikonomia itu berfokus pada nilai guna, sementara kremastetik itu berfokus pada bagaimana mendapatkan laba-laba. Nah, ini bukan laba-laba yang Federman itu bukan ya, tapi laba begitu ya. Ini yang menjadi perbedaan. Artinya manusia dalam kehidupan ekonominya itu punya pilihan. Dia bisa melakukan sesuatu yang disebut sebagai oikonomia, fokus pada kebutuhan yang terpenuhi, ya, atau kemudian dia melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan, atau yang disebut sebagai kremastetik. Ini yang disampaikan oleh Aristoteles pada saat itu. Yang terakhir adalah pertukaran atau barter, memenuhi kebutuhan alami. Pertukaran dengan uang digunakan untuk mencari laba dan ini ditentang. Menurut Aristoteles pada masa itu seperti itu. Ini bukan benar-benar ditentang ya, artinya kalau hanya sekedar menimbun uang dan menjadikannya sebagai alat jual beli itu dilarang. Tapi kalau misalnya uang difungsikan sebagai alat untuk pertukaran itu diperbolehkan. Artinya uang tidak boleh dijual belikan. Pada zaman itu sudah muncul adanya pandangan tentang bunga bank dan sebagainya, tapi tidak secara tersirat disampaikan. Oke. Dan filsuf yang terakhir dari era Yunani kuno adalah Xenophon. Sebenarnya masih banyak lagi ya beberapa pemikir-pemikir yang ada di masa itu, tapi tidak kami bahas. Yang dibahas sekarang adalah Xenophon. Salah satu pemikiran yang dimiliki oleh Xenophon pada waktu itu adalah dia melahirkan cikal bakal liberalisme ya, atau perdagangan bebas, dan juga kapitalisme. Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Xenophon ini adalah dia berusaha untuk membuka kota Athena agar dijadikan tempat untuk masuknya para pendatang dari luar Athena masuk ke Athena. Dia menyarankan kepada pemerintahan pada masa itu untuk membuka Athena selebar-lebarnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada pelancong dan sebagainya ya. Kemudian menjadikan si Athena ini adalah kota dagang sekaligus kota wisata dan segalanya itu ya. Ini yang kemudian menyebabkan tatanan sosialnya juga berubah karena banyak pendatang yang datang, kemudian banyak yang berdagang ya, ekonomi sangat maju pesat pada masa itu. Akan tetapi nilai sosialnya juga mulai berubah ya. Kemudian muncul hiburan, muncul hotel-hotel ya. Kemudian di situ tatanan sosialnya bergeser ya, masyarakat tidak lagi kemudian menjadi masyarakat yang dalam hal ini religius gitu ya, walaupun konsep religiusnya juga masih terbatas. Akan tetapi menjadi masyarakat yang malah semakin mengglobal karena banyaknya orang yang berinteraksi di kota Athena pada masa itu gitu ya. Kelebihan kota Athena untuk meningkatkan pendapatan ya, pusat perdagangan ya, alamnya yang baik untuk menarik pengunjung atau pedagang, dan diharapkan dengan layanan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Athena. Harus dilayani dengan baik atau menggunakan prinsip merkantilisme. Jadi mereka harus berdagang ya. Artinya mereka harus mengedepankan prinsip untuk pelayanan prima. Kemudian si Xenophon ini menemukan kata oikos dan nomos ya sebagai pencetusnya. Sebagai dasar ilmu ekonomi, yaitu oikos dan juga nomos. Nah, itu adalah tadi singkat cerita tentang bagaimana perkembangan ekonomi pada masa Yunani kuno ya. Di masa Yunani kuno itu nanti kalian bisa pelajari lagi sebenarnya yang lain terkait dengan materi tersebut. Ada beberapa referensi ya seperti yang kemarin saya sampaikan, nanti bisa diulas kembali. Ya, masa berikutnya setelah masa Yunani kuno itu sebenarnya di Eropa itu mengalami zaman yang disebut sebagai zaman kegelapan. Tapi ini bukan zaman kegelapannya Renaissance. Artinya setelah masa Yunani kuno runtuh ya, kemudian peradaban di Yunani runtuh karena adanya letusan gunung Olympus, perang, kemudian invasi dari Romawi, kemudian macam-macam itu ya terjadi. Di Eropa itu sebenarnya taktis tidak ada peradaban. Artinya di Eropa itu malah menjadi bangsa-bangsa yang tertinggal, bangsa-bangsa yang katro. Kenapa bisa demikian? Karena pada masa itu, pada masa era tahun 600 Masehi sampai dengan 900 Masehi, itu kejayaan-kejayaan pemikiran-pemikiran Plato dan sebagainya yang ada di Eropa pada masa itu, yang telah hilang kemudian karena adanya banyak faktor, itu telah pindah ke
sebuah peradaban yang ada di semenanjung Arab sana. Di masa itu adalah munculnya dan berkembangnya masa-masa kejayaan pemikir-pemikir Islam, ya. Sebut saja misalnya Ibnu Khaldun, Al-Farabi dan sebagainya, dirunut ke atasnya sampai dengan tahun 600-an ya, kemunculan Nabi akhir zaman ya, Nabi Muhammad dan lain sebagainya, sampai dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai berkembang dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah masa-masa di mana saat itu berkembang peradaban Islam. Nah, baru setelah tahun 1200-an, 1100-an gereja itu mengambil peranan di Eropa. Ya, gereja mengambil peranan di Eropa. Dan masa ini disebut sebagai masa skolastik ya. Munculnya periode skolastik adalah adanya otoritas gereja sebagai sumber ilmu pengetahuan ya, hubungan ekonomi dengan etis dan keadilan berdasarkan ajaran gereja. Perilaku ekonomi bagian dari perilaku pribadi yang terkait dengan moralitas ya, materi perlu tapi motif ekonomi dikekang ya, praktek ekonomi berorientasi pada sistem pemikiran ketimbang produksi. Jadi pada masa itu karena otoritas ilmu pengetahuan itu dipegang oleh gereja, bukan hanya ilmu ekonomi tapi juga ilmu pengetahuan secara keseluruhan, maka pengembangan ilmu ekonomi itu berdasarkan pada kepercayaan agama atau bersifat etis atau bersifat dogmatis. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagian orang di Eropa pada masa itu yang sudah banyak belajar dan memiliki intelektualitas yang tinggi sebagai ketertinggalan. Ya, pada masa itu kemudian gereja menjadi penguasa utama dalam ilmu pengetahuan. Kalau dalam bidang ilmu ekonomi, di sini ada tokoh yang disebut sebagai Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas, yang mana mereka berdua merumuskan beberapa pandangan terkait dengan ekonomi. Yang terkenal adalah adanya just price atau harga yang pantas atau harga yang pas ya, harga yang adil. Harga yang adil ini adalah konsep yang mengedepankan ketika kita melakukan jual beli perdagangan itu tidak boleh mengambil untung yang sangat banyak. Jadi untungnya sedikit saja, tidak boleh serakah dan lain sebagainya. Itu adalah konsep-konsep ekonomi pada masa itu. Yang lucu pada masa ini adalah banyak juga orang yang menentang, bukan hanya para pemikir ekonomi ya, pemikir-pemikir terkait dengan fisika dan lain sebagainya juga banyak yang menentang. Ya, kita lihat misalnya ada Galileo Galilei dan sebagainya yang kemudian membentuk ya, kemudian ada Nicolaus Copernicus dengan teori heliosentrisnya yang menentang teori geosentris yang dikemukakan oleh gereja dan lain sebagainya. Dan banyak sekali pada saat itu ilmu pengetahuan yang berkembang. Dan pada saat ilmu pengetahuan tersebut berkembang, meruntuhkan dominasi gereja, masa-masa tersebut disebut sebagai masa Renaissance atau pencerahan kembali. Nah, ini yang nanti kita akan bahas dan juga diskusikan dalam forum diskusi kita. Oke, berikutnya adalah ini tahapan dari skolastik ya. Yang pertama adalah tahun 400 sampai dengan 1200 jadi rekonstruksi ke arah sistem kemasyarakatan dan keagamaan ya. Ini ilmu pengetahuan sama sekali tidak dikembangkan setelah masa ini. Karena apa ya? Itu tadi yang saya ceritakan, kita berpindah ke masa peradaban Islam pada masa itu. Kemudian munculnya kaum feudalistik dan juga skolatisme setelah era tahun 1200 Masehi. Itu muncul pandangan-pandangan terkait hal tersebut. Nah, ini adalah Thomas Aquinas yang kemudian dia menjadi peletak ya, penanda abad pertengahan ya. Kalau kalian tahu di film-film ya, film-film Hollywood itu banyak setting latar di abad pertengahan. Itu adalah abad pertengahan itu kapan? Kalau ditanya eranya adalah era ketika gereja atau skolastik ini menjadi penguasa di dataran Eropa ya. Raja-raja itu juga diintervensi oleh gereja. Ini pada masa abad pertengahan ya. Kerajaan Romawi mulai masuk pada abad pertengahan ya, muncul para pedagang, penukar dan orang-orang pandai yang mempunyai kebebasan. Kehidupan masyarakat didominasi oleh gereja dan filsafat ya. Pemikiran Thomas Aquinas adalah harga adil atau just price ya. Kemudian bunga tidak diperbolehkan. Ini tokoh-tokohnya ada Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas. Kalian bisa baca sendiri ya nanti. Nah, berikutnya adalah merkantilisme dan fisiokrasi. Nah, ini
yang nanti akan kita bahas sebagai dasar utama munculnya ilmu ekonomi secara modern yang digawangi oleh Adam Smith ya. Jadi si merkantilisme ini ya, tokohnya ada Jean Bodin, Thomas More, Jean Baptiste Colbert, Sir William Petty dan juga David Hume. David Hume sebenarnya tidak sepenuhnya merkantilis, dia juga berpikir tentang adanya produksi yang menandakan bahwa dia adalah seorang fisiokrat, tapi tidak serta-merta secara lugas dikatakan demikian ya. Pada zaman merkantilisme perekonomian berkembang pada perdagangan, tidak hanya kebutuhan ya, tapi juga kebijakan perdagangan. Pada zaman 1500 Masehi sampai dengan 1750 Masehi, masyarakat di Eropa setelah mengalami adanya Renaissance, pencerahan kembali, dan mereka menganggap bahwa diri mereka bebas dari otoritas gereja dengan adanya ilmu pengetahuan, mereka berlomba-lomba untuk melakukan penjelajahan samudra atau yang disebut sebagai semboyan imperialisme kuno, yang pada masa itu ada yang disebut sebagai gold, mencari uang ya, keuntungan, glory, mencari kejayaan, mencari daerah jajahan baru, dan juga gospel, menyebarkan agama Kristen pada masa itu. Nah, semboyan-semboyan ini yang kemudian akhirnya mempelopori para penjelajah ya. Penjelajah itu banyak sekali, ada yang namanya Marco Polo, kemudian macam-macam lah, Nicholas Copernicus dan sebagainya, menjelajahi banyak wilayah di dunia. Selain untuk motivasi membuktikan bahwa bumi itu bulat, kita menganut sistem heliosentris dan lain sebagainya, ternyata mereka juga mencari daerah perdagangan baru, sehingga berkembanglah pada masa itu perdagangan dan kebijakan perdagangan yang sangat masif, dan anggapan-anggapan ekonom pada masa itu bahwa satu-satunya cara untuk mensejahterakan suatu negara adalah melalui perdagangan, dan perdagangan ini nanti akan menjadi corong tentang bagaimana ekonomi itu harus dijalankan ya. Efek dari itu dalam jangka panjang adalah munculnya adanya penjajahan ya dan imperialisme di negara-negara baru, terutama di Asia Tenggara, yang di situ banyak negara-negara yang terjajah pada saat masa merkantilisme. Kita tahu sendiri Belanda masuk ke Indonesia pada era tahun 1700-an ya, dan lain sebagainya ya. Itu adalah sedikit tentang merkantilisme. Dan pada saat yang sama banyak ekonom ya, terutama yang digawangi oleh Francis Quesnay, ini mengkritik perilaku dari para merkantilis tersebut. Mereka yang mencari daerah baru untuk berdagang, pada akhirnya mereka hanya akan menimbun banyak uang di suatu negara, akan tetapi mereka tidak melakukan sebuah fungsi produksi yang menambah produksi di negara mereka. Nah, hal ini yang kemudian perlu dikritik ya, dan Francis Quesnay mengatakan bahwa pada saat nanti kita hanya fokus pada uang atau pada gold atau pada hasil perdagangan dari negara lain ya, maka kita akan mengalami inflasi yang sangat tinggi, karena di suatu negara misalnya di Inggris hanya ada uang yang banyak tapi tidak ada produksinya. Nah, hal ini menyebabkan nilai uangnya semakin merosot drastis, sementara nilai barangnya menjadi mahal. Inilah inflasi. Nah, pandangan ini yang kemudian dimunculkan pada masa itu, dan masa ini disebut sebagai masa fisiokratik ya, di mana fisik, alam, dan kratos adalah kekuasaan. Negara yang berkuasa adalah negara yang mampu memanfaatkan kekuatan alam yang dimiliki, yaitu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya ya, sumber daya modal dan sebagainya. Dan mereka menekankan pada proses-proses produksi. Nah, kedua konsep teori ini ya, antara merkantilisme dan juga fisiokrat, ini yang akan kemudian pada masa berikutnya tahun 1600-an, ketika ada seorang namanya Adam Smith, dia mengkritisi keduanya dan menganggap bahwa adanya keseimbangan antara produksi dan juga keseimbangan antara tata perdagangan itu akan menjadi konsep yang paling ideal. Kedua konsep merkantilisme dan juga fisiokrat ini pada akhirnya akan membuat negara itu terpuruk. Akan tetapi dengan pandangan adanya konsep yang disebut sebagai The Wealth of Nation yang dijelaskan oleh Adam Smith, ini nanti akan membuka jalan baru tentang lahirnya ilmu ekonomi. Oke, dan itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimana lahirnya ilmu ekonomi yang digawangi oleh Adam Smith. Terima kasih, demikian dari saya ya.
Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.